Kesimpulan awal kami saat ini ditemukan sejumlah indikasi bahwa penahanan ini pendapat kami penahanan ini tidak sah karena melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP kita yang baru dan prinsip kehati-hatian. Jadi untuk kasus yang sangat besar seperti ini tentu saja prinsip kehati-hatian menjadi isu yang sangat penting. Misalnya yang paling sederhana di sini saya bawa ini surat perintah penahanan yang tanggal 24 kemarin, yang hari Jumat kemarin. Teman-teman atau publik bisa melihat bahwa di surat perintah penahanan ini, surat perintah penahanan nomor print 43 ini, mungkin ini sederhana, tapi ini menunjukkan salah satunya prinsip kehati-hatian. Di sini poin pertamanya adalah huruf A kecil, kemudian di poin berikutnya poin B, C, dan D hilang, langsung ke poin E, F, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya poin B, C, dan D-nya apa? Kenapa tidak ada di sini? Ini tidak mungkin typo karena poin E dilanjutkan dengan poin F. Di bawahnya ini bisa teman-teman lihat ada nomornya dan ada uraiannya di sini. Ini salah satu contoh saja. Isu lainnya yang juga sangat penting adalah surat perintah penahanan ini itu kami terima bersamaan dengan surat penetapan tersangka dalam kasus TPPU pada pukul 19 di hari Jumat itu. Jadi bersamaan dengan penyidik mengatakan bahwa Pak FA sudah berstatus sebagai tersangka, diserahkan dua dokumen, surat perintah penahanan dan surat penetapan tersangka. Artinya apa? Penahanan sudah dilakukan meskipun belum ada proses pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan sudah dilakukan, surat perintah penahanan sudah diberikan meskipun penyidik tidak memperhatikan pasal 100 ayat 5. Jadi ini yang membedakan antara penahanan di KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Kalau di KUHP yang lama cukup alasan objektif, misalnya 4 atau 5 tahun ke atas ancaman pidananya, dan yang kedua dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Di KUHP baru yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026, alasan penahanan tidak cukup hanya itu. Alasan penahanan itu juga harus memenuhi, misalnya kalau tersangka ingin melarikan diri, tersangka tidak menghadiri pemeriksaan sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah, atau tersangka berupaya menghambat penanganan perkara, atau alasan-alasan lain yang bisa dilihat di pasal 100 ayat 5. Kalau terkait dengan tidak hadir 2 kali, itu sudah pasti tidak terpenuhi, karena justru Pak FA hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya hanya izin sakit sekali, itu untuk pemeriksaan saksi, bukan pemeriksaan tersangka. Artinya harusnya pasal itu betul-betul, pasal 100 ayat 5 ini betul-betul wajib untuk dipenuhi, barulah seseorang bisa dilakukan penahanan. Nah, sementara pemeriksaan tersangka belum dilakukan ketika surat itu diserahkan. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa melihat ada sebagai bukti ya, ada tanda terimanya, tapi nanti akan kami susulkan. Jadi pada tanda terima itu Pak FA tanda tangan dan juga kami advokat tanda tangan di sana. Kami cantumkan secara jelas bahwa surat itu diterima pukul 19. Jadi bersamaan menerima surat itu sebelum adanya pemeriksaan tersangka, karena pemeriksaan sebagai tersangka itu baru selesai pada sekitar pukul 11 malam di hari Jumat, dan kemudian baru dibawa ke rumah tahanan. Itu salah satu isu yang kami dalami tadi, karena ada dugaan pelanggaran aturan hukum acara dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses penahanan. Nah, kesimpulan sementara kami, dugaan pelanggaran itu berarti penahanan yang dilakukan itu tidak sah.
Nah, secara substansi yang masih belum jelas sampai saat ini adalah apa predicate crime, apa tindak pidana asal yang spesifik ya terkait dengan penetapan tersangka TPPU ini. Karena di Kejaksaan Agung sprindik yang lain itu masih sprindik umum. Belum ada, Pak FA ini baru tersangka di satu TPPU saja yang kemarin di hari Jumat tanggal 24 tersebut. Lalu tindak pidana asalnya apa? Tindak pidana asal ini sangat penting untuk sebuah TPPU karena di Undang-Undang 8 2010 itu ada 25 jenis tindak pidana asal. Nah ini kan harus clear. Kalau beda jenis tindak pidana asalnya bisa disidang di tempat yang berbeda. Ini poin-poin yang kami telusuri lebih lanjut. Dan satu hal juga kami mengidentifikasi ada aturan yang clear sekali di pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang itu baru bisa dilakukan kalau tindak pidana asalnya sudah dilakukan penyidikan, ditemukan bukti yang cukup, barulah bisa tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, kalau sprindik tindak pidana asalnya atau ada sprindik lain selain TPPU, itu jaraknya sangat berdekatan dengan tindak pidana pencucian uang, apa iya ada bukti yang cukup di sana? Siapa saja yang sudah diperiksa? Kenapa Pak FA belum pernah dikonfirmasi untuk menjelaskan dalam rentang waktu itu? Nah ini juga jadi salah satu isu yang terus kami dalami. Sekali lagi kami berharap kita semua bisa mengawal proses ini agar terang secara hukum, agar jernih secara hukum. Baik substansinya, fakta-fakta hukumnya memang perlu kita clearkan betul, dan juga hukum acaranya juga harus benar. Karena kalau hukum acaranya tidak benar itu bisa melanggar undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, penegakan hukum tentu tidak boleh melanggar hukum. Itu yang kami harapkan bisa clear dan menjadi bahan untuk kita kawal bersama. Termasuk juga kami mengajak kita semua untuk betul-betul memilah informasi. Sekarang lagi banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya hoax atau informasi yang tidak benar yang beredar, tidak di media mainstream ya, mungkin di ranah media sosial atau ranah-ranah yang lain. Nah, kita perlu edukasi publik juga untuk memilah informasi yang benar dan informasi yang hoax atau informasi yang tidak benar. Kenapa ini penting? Karena dari pengalaman dalam penanganan sejumlah kasus-kasus besar, baik yang saya tangani langsung ataupun yang kami simak, itu banyak sekali hoax-hoax atau pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana dengan memunculkan hoax atau informasi tidak benar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah, kejanggalan tadi disampaikan, termasuk penetapan tersangka, penahanan, sudah ada keputusan untuk mengajukan pra-peradilan belum? Keputusan untuk mengajukan pra-peradilan belum ada sampai saat ini ya, karena kami memang harus ekstra hati-hati. Dari diskusi tadi tidak ada keputusan untuk mengajukan pra-peradilan, kami harus ekstra hati-hati untuk mendalami secara cermat bagaimana proses ini berjalan, perkembangan penanganan perkara, dan juga aspek-aspek hukum yang lainnya. Jadi fokus kami sekarang adalah pada kajian terhadap substansi perkaranya secara lebih detail dan lebih hati-hati. Pra-peradilan itu menjadi ruang yang lebih baik bagi FA untuk men-challenge Kejagung dalam penetapan tersangkanya, penahanannya gitu. Belum ada keputusan sampai dengan saat ini. Makanya fokus kami masih pada menelusuri peristiwanya atau fakta-fakta hukumnya. Nanti kalau ketemu dugaan pelanggaran atau ketemu dugaan ketidakabsahan, tentu kami perlu diskusikan lebih lanjut. Bang, jadi pertanyaan yang masih saya berpikir. Jadi emas itu punya siapa sebenarnya? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Yang pasti begini, ini poin utamanya ya. Harus dibuktikan emas itu punya siapa, itu yang pertama. Emas dan uang falas yang ditemukan ya. Dan kalau sudah bisa dibuktikan emas itu punya siapa, harus dibuktikan asal-usulnya bagaimana.
asal-usulnya itu dari sumber yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan ada banyak kemungkinan. Kalau dari sumber tidak sah harus dipilah lagi. Itu jenis tindak pidananya apa? Kalau tindak pidana korupsi nanti ke pengadilan tipikor. Tapi kalau tindak pidana lain itu nggak bisa ke pengadilan tipikor. Nah dalam konteks inilah kritik dan juga pendapat berbeda yang kami sampaikan. Kalau predikat crime-nya belum jelas, maka penetapan tersangka TPPU adalah penetapan tersangka yang terburu-buru, apalagi penahanan. Dan kita tahu, kita lihat dalam proses penahanan memang ada beberapa isu yang muncul, termasuk mulai dari isu kecil ada huruf B, C, dan D yang hilang di surat penahanan, dan juga tadi dugaan pelanggaran pasal 150 ayat 5 yang tidak dipertimbangkan dalam proses penahanan ini. Nah, tapi ini proses masih berjalan ya. Kami pasti masih telusuri lebih lanjut dari fakta yang kami miliki atau dokumen yang kami dapatkan. Waktu itu kan Febri Ardiansyah sempat mengatakan dalam konferensi pers bahwa uang tersebut atau barang yang ada di Sentul itu bukan miliknya dan dia akan menyampaikan nanti dalam tata cara yang berbeda. Artinya ini ada pemiliknya. Febri sudah mengatakan itu. Tanggapannya bagaimana? Ya emas pasti ada pemiliknya kan? Iya. Itulah yang harus dicari oleh penyidik. Artinya kan Febri Ardiansyah mengatakan bahwa dia akan